ya masih 2 hari itu dikenal dia. Soalnya mukanya itu penuh darah. Oh gitu ya. Dan ciri-ciri baju sama yang lain itu Sama ya. Udah bisa ya, ini kan ternyata kan tidak dilangsung beberapa pertandingan ada yang kayak begitu. Dan yang ketiga sebel aja gitu loh di federasi sekarang kok Persib terus juaranya gitu aja. Waduh. Ya, Apakah sebel aja. jangan-jangan ya? Enggak lah, maksudnya kan ini kan fakta. Sepak bola seharusnya menjadi panggung kegembiraan, tempat di mana keringat dan air mata jatuh demi sebuah kebanggaan. Namun, apa jadinya jika kebanggaan itu berubah menjadi kebencian yang membuta? Di saat Persib Bandung merayakan kemenangan manis dalam laga penuh gengsi, atmosfer perayaan itu justru tercekik oleh asap bentrokan dan tangisan pilu. Di sudut Purwakarta, api amarah menyala antara oknum Bobotoh dan The Jackmania. Kemenangan El Clasico yang seharusnya menjadi sejarah indah bagi Maung Bandung, kini justru diwarnai oleh jatuhnya korban jiwa dari pihak Bobotoh, sebuah ironi yang menyakitkan. Di tengah duka yang belum mengering, desakan dari kursi parlemen DPR mulai menggema, menuntut PSSI untuk tidak lagi sekedar memberi sanksi administratif, melainkan langkah tegas yang mampu memutus rantai kekerasan ini. Namun, ketegangan tak berhenti di lapangan hijau. Sebuah pernyataan kontroversial muncul dari ketum The Jack yang terus menyinggung federasi, memicu spekulasi apakah persaingan ini sudah melampaui batas kewajaran. Kita akan membedah sisi gelap di balik gemerlapnya skor akhir. Mengapa nyawa masih menjadi taruhan untuk sebuah permainan 11 lawan 11? Benturan itu pecah bukan di tribun stadion, melainkan di jalanan Purwakarta. Ketika tensi pertandingan Persib melawan Persija mulai memanas di lapangan, di luar lapangan, tepatnya di jalur-jalur rawan, gesekan fisik antar oknum supporter tak terelakkan. Suasana mencekam menyelimuti wilayah tersebut saat dua kelompok massa mulai saling serang. Laporan dari berbagai sumber, termasuk liputan RRI, mengonfirmasi bahwa bentrokan ini melibatkan massa dalam jumlah besar yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan ketakutan luar biasa bagi warga sekitar. Kejadian ini memancing reaksi keras dari tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta tersebut menyampaikan rasa keprihatinannya yang sangat mendalam. Deddy menekankan bahwa fanatisme yang kebablasan hanya akan melahirkan penderitaan, bukan prestasi. Ia menyoroti bagaimana rivalitas ini telah meracuni pikiran anak muda hingga mereka lupa bahwa yang mereka serang adalah saudara sebangsa sendiri. Sepak bola itu hiburan rakyat, bukan ajang tawuran, tegas Deddy. Ia juga meminta aparat kepolisian untuk bertindak sangat tegas dan tidak memberi ruang bagi para provokator yang sengaja menyulut api permusuhan di wilayah Purwakarta. Insiden ini menjadi noda hitam pembuka dalam rangkaian drama El Clasico Indonesia kali ini, membuktikan bahwa edukasi supporter masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kedua klub besar tersebut. Dampak dari kerusuhan yang meluas di berbagai titik di Jawa Barat ini akhirnya sampai ke telinga para pemangku kebijakan di Senayan. Anggota DPR RI tidak tinggal diam melihat fenomena kekerasan yang terus berulang setiap kali Persib dan Persija bertemu. Mereka menilai bahwa sanksi berupa denda atau larangan menonton tanpa penonton di stadion sudah tidak lagi efektif untuk meredam keganasan oknum supporter di luar area stadion. Melalui komisi terkait, DPR mendesak PSSI untuk segera mengambil langkah yang jauh lebih ekstrim dan konkret. Mereka tidak hanya menuntut hukuman bagi supporter, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban klub. DPR menyarankan agar PSSI mengevaluasi sistem manajemen supporter dan memberikan sanksi pengurangan poin yang signifikan atau bahkan diskualifikasi jika sebuah klub gagal membina basis pendukungnya hingga menyebabkan kerusuhan massal. Kita tidak boleh membiarkan nyawa melayang demi sepak bola setiap tahunnya. PSSI harus punya nyali untuk memberi sanksi yang membuat jera, bukan hanya sanksi formalitas. Ungkap salah satu anggota DPR dalam keterangannya yang dilansir dari TV One News. Desakan ini menjadi peringatan keras bagi federasi agar tidak hanya fokus pada bisnis dan kompetisi, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan keamanan publik yang selama ini sering terabaikan. Di atas lapangan hijau, Persib Bandung berhasil menunjukkan taringnya. Kemenangan diraih dengan penuh perjuangan, membuat jutaan bobotoh bersorak gembira.
Namun, kegembiraan itu berubah menjadi duka yang amat dalam ketika kabar duka mulai tersiar. Kemenangan di laga El Clasico ini ternyata harus dibayar mahal dengan jatuhnya korban jiwa dari pihak Bobotoh. Informasi yang beredar di media sosial, termasuk unggahan memilukan dari akun-akun komunitas supporter, memperlihatkan betapa mahalnya harga sebuah fanatisme. Korban kini terjebak dalam situasi chaos, entah karena gesekan di perjalanan pulang atau insiden di sekitar area nonton bareng yang tidak kondusif. Ucapan bela sungkawa membanjiri lini masa, namun tangisan keluarga korban tentu tak bisa terobati hanya dengan kata-kata. Seorang pelajar SMKN 1 Batu Jaya ditemukan meninggal dunia di wilayah Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Senin 11 Mei 2026. Korban diduga menjadi korban tawuran supporter usai pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Korban diketahui masih berstatus siswa kelas 10 di SMKN 1 Batu Jaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi kejadian berada di Dusun Batu Jaya, RT 5 RW 2, Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya. Sementara itu, identitas korban disebut berasal dari Dusun Gongcai 1 RT 1605, Desa Teluk Bangjo, Kecamatan Batu Jaya. Saat ditemukan, korban mengalami luka di bagian leher yang diduga merupakan bekas sayatan senjata tajam. Penemuan jasad korban pun menggegerkan warga sekitar dan ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kematian korban dan dugaan keterkaitannya dengan rangkaian bentrokan supporter yang terjadi di sejumlah wilayah Karawang usai laga Persija kontra Persib yang dimenangkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Kejadian ini menyisakan luka yang menganga di tengah euforia juara. Banyak pihak mulai mempertanyakan, apakah kemenangan ini masih terasa manis jika ada nyawa yang hilang? Para pemain Persib pun turut memberikan rasa simpati mereka, namun bayang-bayang kekerasan ini seolah menjadi hantu yang selalu mengikuti setiap laga besar. Korban yang jatuh kali ini menjadi pengingat pahit bahwa struktur keamanan dan koordinasi antar koordinator lapangan supporter masih jauh dari kata ideal. Di sisi lain, tensi pasca pertandingan semakin memanas akibat pernyataan dari Ketua Umum The Jackmania. Alih-alih hanya berfokus pada evaluasi performa tim Persija yang menelan kekalahan, muncul narasi yang menyeratkan ketidakpuasan terhadap dominasi Persija. Dalam sebuah unggahan yang memicu perdebatan panas di media sosial, sang ketum melontarkan pernyataan yang menyenggol peran PSSI dalam dinamika kompetisi musim ini. Pernyataan tersebut seolah mengisyaratkan adanya ketidakadilan atau keberpihakan yang membuat Persib terlihat terlalu jago dan sulit dikalahkan. Ia menyinggung bagaimana kebijakan-kebijakan federasi, mulai dari jadwal pertandingan hingga keputusan wasit, dianggap memberikan keuntungan bagi pihak lawan. Hal ini tentu saja menyulut reaksi keras dari para pendukung Persib yang merasa kemenangan mereka diraih dengan murni, secara teknis, dan tidak di lapangan. Sebel aja, kok di federasi sekarang Persib terus juaranya, ujar Diki Sumarno. Sindiran terhadap PSSI ini dianggap sebagai bentuk pengalihan isu dari kekalahan yang dialami Persija, namun bagi sebagian pihak, ini adalah kritik terhadap integritas kompetisi. Perang urat saraf ini membuktikan bahwa rivalitas Persib dan Persija bukan sekedar masalah skor di papan digital, melainkan konflik ego, kebijakan, dan harga diri yang sudah meresap hingga ke level pimpinan organisasi supporter. Perseteruan kata-kata ini justru dikhawatirkan akan semakin memperkeruh suasana di akar rumput yang saat ini sedang mendingin pasca bentrokan. Sepak bola pada akhirnya hanyalah sebuah permainan, namun ketika ia dicampuri dengan kebencian yang buta, ia berubah menjadi tragedi yang menghancurkan. Dari Purwakarta hingga Senayan, kita belajar bahwa kemenangan tanpa kedamaian adalah kekalahan yang sesungguhnya. Sampai kapan kita akan terus menghitung jumlah korban daripada jumlah gol? Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik, karena pada akhirnya tidak ada satupun trofi di dunia ini yang sebanding dengan nyawa manusia.